Setelah salawat, puncaknya adalah afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa la ilaha illallah itu kuat? Kata Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, la ilaha illallah itu kuat sampai bergetar dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. La ilaha illallah untuk mengusir hantu setan jembal. Banyak orang begitu. Ya. Betul-betul kostus. Itu kostus cabutnya. Makanya kalau meruqyah orang merasukan setan, mesti kuat bacanya. Mana bisa meruqyah bacanya itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Jadi imam bagus. Kadang anak muda ini kalau jadi imam sudah kali rupanya ada di sebelah kanan. Sudah lagi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun zikir yang bulan ada juga dalilnya. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Berzikirlah sebut Tuhanmu dalam dirimu. Kenapa Ustaz tadi zikir kuat? Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Kenapa tadi Ustaz zikir kuat? Karena makmum ini ada yang mu'allaf baru masuk Islam. Karena makmum ini ada anak-anak yang baru ikut ayahnya, tak tahu dia bacaannya. Karena makmum ini ada memang sudah lama Islam tapi baru subuh dia di masjid. Anak-anak ini kalau pulang dari rumah ditanya sama emaknya, apa bacaan imam itu di selesai sholat? Oh, dia nggak dengar. Kan saya baca supaya dia dengar di belakang. Maka baca doa saya tadi pakai Rabbana 10. Rabbana yang saya baca tadi 10. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama 'amaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul faatihin. Rabbana hab lana minas shalihin. Rabbana hab lana min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Rabbana zalamna anfusana. Rabbana atina fid dunya hasanah. Al-Fatihah. Ada pula imam ini. Asal Rabbana dua ada. Rabbana zalamna, habis itu Rabbana atina. Mau boleh kan? Nomor 2. Rupanya dia pilih nomor 2. Politik ini sekarang macam-macam. Ini mesti nanti tak ke bawah nggak boleh. Tadi saya dari mana dan menyebut kan? Nah Bapak Ibu, lisan dzakira, lidah yang berzikir. Orang yang membunuh Sayyidina Ali, ditikapnya Sayyidina Ali, namanya Abdurrahman ibn Muljam. Dipotong tangannya. Kalian potong tanganku nggak apa-apa. Kalian potong kakiku tak apa-apa. Asal jangan kalian potong lidah. Kenapa? Karena kalau kalian potong tanganku aku cuma merasa sakit. Kalau kalian potong kakiku aku cuma tak bisa berjalan. Tapi kalau kalian potong lidah, aku tak bisa lagi berpikir menyebut nama Allah. Abdurrahman ibn Muljam itu bukan penjahat. Lalu di mana letak jahat dia? Dia berzikir. Letak jahatnya adalah mengkafirkan sahabat. Nah, ini yang paling penting. Ada orang yang sholat, rajin baca Quran, berzikir, tapi mengkafirkan orang beriman. Aliran takfirina. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari aliran mengkafir-kafirkan. Sudah sampai di 10 salah. Bentar lagi sampai ya. Ada lagi dimuliakan Allah Subhanahu wa taala supaya lisan. Ustaz kalau dibawa orang reading, banyak anak-anak muda itu ngajak saya bawa motor. Ustaz, naik motor kita. Oke. Terus naik motor itu apa lah Ustaz? Sikit. Mana tahu malam tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih, melanggar.
Orang jatuh kecelakaan itu kan melanggar batang pisang, kulit pisang. Kepleset kita jatuh mati. Iya, kalau ini banyak orang naik motor, hidungnya lagu-lagu semua. Oh, pas kecelakaan mati. Itulah kalimat terakhir. Dengan lagu, I want to break free. Coba kalau kita mendengarkan salawat, salatullah, salamullah, meninggal dalam keadaan mengingat Allah dan mengingat Rasulullah. Saya menengok, saya bawa mobil, waktu lampu merah, saya tengok di sekolah anak muda pakai motor, mulutnya Allah. Di zaman fitnah anak muda zaman sekarang yang kata zaman fitnah, zaman medsos, main motor masih tempat begitu. Tengoklah mulutnya. Kok saya sangka begitu? Rupanya di sampingnya itu ada handphone. Banyak sekali kita sangka orang begitu. Rupanya airport ya. Jadi kalau bisa dikit-dikit supaya mati kita husnul. Orang tarekat Naqsabandiyah, Syekh Hamzah Pansuri punya saudara kandung namanya Syekh Andi Pansuri. Punya anak laki-laki namanya Syekh Abdul Rahuf As-Sinki. Tarekatnya namanya Tarekat Syafari. Karena nama silsilahnya Syekh Abdullah Syafari dari India. Kemudian datang lagi ulama datang ke Aceh membawa satu lagi tarekat. Namanya tarekat Naqsabandiyah. Naqsabandiyah dan Syaftariyah adalah tarekat. Tarekat artinya jalan menuju Allah. Dua-duanya adalah jalan zikir. Nama kaptennya Abdullah Syafari, nama kapalnya Syaftariyah. Nama kaptennya Baharudin Naqsabandi. Nama kaptennya Baharudin Naqsabandi, nama kapalnya Naqsabandiyah. Nama lautnya adalah La ilaha illallah. Tujuannya adalah ma'rifatullah. Jalan yang ditempuh adalah tariqat. Dan yang mereka cari ilahi anta maksudi wa ridhaka maklum. Belum ada orang tarekat berkelahi caci maki. Karena bagi mereka, kau mau naik kapal Naqsabandiyah sampai, kau mau naik kapal Syaftariyah sampai, sama-sama sampai. Jangan terlalu heboh menengok kawan naik kapal. Sekarang banyak, kau mau naik sepeda nggak sampai ke sana. Kau mau naik ojek nggak sampai, turunnya waktu jalan. Kau kalau naik motor nggak sampai, nanti minyaknya habis. Yang bagus naik sepeda. Kalau naik sepeda, bisa rantainya berhenti ke jalan. Rupanya bercakap ini tak berjalan. Nampaknya mereka tidak pernah mempermasalahkan jalan apa selama mereka berjalan. Yang naik motor sampai, yang naik sepeda sampai, naik sampah sampai, naik helikopter sampai, semuanya sampai kepada Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Yang dimaksud engkau ridhomulah yang terjadi. Jadi nanti kalau di sini ada pengamal tarekat Naqsabandiyah yang zikirnya Allah, 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 1 5.000. Itu serah dia. Kalau ada pengamal tarekat Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, la ilaha illallah, semuanya sampai insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk yang mati dalam zikir. Orang kalau berzikir mudah matinya. Dibisikkan sekali ke telinga, la ilaha illallah. Tapi kalau tak berzikir, yang membisikkan bulat bini, la ilaha illallah. Mau dia, tak pernah berzikir menempel ke lantai. Panggil lagi, istri udah muak, udah panggil kawan. Tahu kawannya itu? Tentang kawannya dia telepon. Penasaran bininya. Aku bini dia sekawan setempat tidur. Kenapa kau yang ikut? Gambar apa kau tunjukkan tadi? Main bola anak. Tolong jangan tersinggung dengan kita. Kunci mendengar selama pertemuan ini satu aja, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung pulang meninggal.
Hati bersyukur, lisan berzikir. Yang berikutnya adalah zaujatan salihatan tu'inuhu ala amril akhirah. Istri yang salihah yang menolong dia untuk tujuan akhirat. Itu. Adik-adik yang santri-santri ini dari pesantren. Mudah-mudahan adik-adik kalian dari pesantren sudah baca kitab, sudah hebat bahasa Arab, bahasa Inggris, kalian dapat istri salihah. Kalau kalian hafal Quran, baca kitab, kalau dapat kalian maafin, baru kalian mau buka pengajian. Assalamualaikum. Pempes banget. Ada pun masalah pempes. Saya bilang sama istri saya, aku berangkat hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, aku di Aceh. Turun nanti di Medan, Kuala Namu, habis itu jalan darat, habis itu Salam, habis itu nanti kami ke Lok Semawi, habis itu pada Aceh. Habis itu aku langsung ke Medan, habis itu ke Sibolga, ke Pansa, habis itu hari Rabu aku pulang. Iyalah. Coba kalau saya bilang, aku mau pergi. Zaujatan salihatan tu'inu ala umuril akhirah. Istri salihah yang menolong untuk perkara akhirat. Nabi Muhammad naik ke Jabal Nur, turun menggigit. Apa yang dilakukan oleh Sayyidatuna Khadijah, istri mutinya pakai kaki. Coba bapak pergi ke naik ke turun menggigit. Kok tak mati dong? Aku bilang naik, gak bagus loh. Tapi Khadijah, Allahu Akbar, istri mutinya Rasulullah, dibawakannya kepada Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal, apa yang terjadi pada suamiku ini? Kata Waraqah bin Naufal, yang datang itu adalah namus malaikat Jibril yang dulu datang kepada Musa, datang kepada Isa, datang kepada Ibrahim, dan sekarang dia datang kepada Sayyidina Muhammad SAW. Badannya ditenangkan dengan selimut, hatinya ditenangkan dengan bertanya kepada orang yang tahu. Mudah-mudahan bapak-bapak, kalau saya tengok dari senyum bapak-bapak ini istrinya solihah. Bisa pula dia sholat ke masjid. Banyak orang yang bisa sampai ke orang untuk kumpul. Kalau ditanya, kok kenapa gak berdoa lagi? Berarti ada tinggi ada pengajian. Kata bininya lama-lama nangis gitu. Bang, aku mau pergi arisan, kau cuci, kau pel, kau masak. Dan apa? Kalau ada bapak yang model begini, ini salah satu tanda-tanda tak kena azab kubur ya. Kenapa begitu? Kenapa mau diazab malaikat? Kata malaikat satu lagi, ini gak usah kita azab, cuma udah azab kali itu. Zaujatan salihah, istri yang salihah. Kalian nanti tamat pesantren, habis itu S1, S2, S3, S3, S2, 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 habis itu nanti kalian sukses belajar. Jangan kalian petantang-petenteng dari bini, minta pendapat orang tua. Kalian mungkin berilmu dalam bidang nahwu sharaf, kalian mungkin alim dalam bidang tafsir, tapi masalah perempuan, ayah kalian lebih berpengalaman lagi. Berapa mantan ceweknya sudah muslim? Ya, memang aku masalah baca kitabnya itu lebih hebat. Tapi masalahnya ada kan play ucap tupai. Masalahnya tak ada yang lebih indah daripada bertemu dengan mahasiswa ini. Nah, itulah makanya. Jangan datang dengan saya nampak cantik, bagus, datang ke rumahnya. Bawa orang-orang tua, tengok yang baik-baik. Kalau dapat kalian perempuan yang solihah, bisa menolong dakwah, bisa menolong akhirat, maka insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Pulanglah laki PNS
membawa gaji 3 juta yang sudah dipotong pajak, dipotong bank, tinggal 1 juta. Rusak. Aku tak pingsan dia. Belum mereka mau datang kan udah mati tuh. Kata mereka mau perasaan belum kucampur udah mati. Tapi kalau dapat kalian yang sabar, bang, aku ini kan anak orang kaya dapat abang. Kebun sawit bapakku tengoklah, kebun karetnya tengoklah. Masalah abang gak banyak duit gak apa-apa bang. Nanti abang memasukkan dalam 8 asnaf fakir miskin bang. Itu zakat sawit itu abang bukan. Jangankan sawit itu bang, nyawa aku berikan bang. Satu-satunya kesalahan hidup ini cuma satu bang. Dapat benda macam itu, so sweet. Makanya perempuan itu yang dicari itu berapa? Tungkahul mar'atu, perempuan itu dinikahi 5 liha karena kaya. Kau kan ganteng dia, nama pesantren dia, putih dia. Kenapa kau nikah sama dia? Cuma Allah Ta'ala. Itulah yang sawitnya setiap orang kemana. Wali hasabiha, karena keturunannya bangsawan, darah biru. Kenapa kau nikah sama dia? Ayahnya darah biru, pakai payah penonton. Yang ketiga, wali jamal, cantiknya. Apa kata orang Melayu memuji istri yang cantik? Rambutnya bak mayang berurai, alisnya bak semut beriring, bibirnya bak delima merekah, pipinya bak paul wilayah, tinggi semak. Wasbar bila dibin. Kalau pandangkan harta akan binasa, pandang rupa akan sirna. Yang kekal abadi adalah iman dan Islam. Wasbar bila dibin, tengok agama, tak tiadakan, maka kau akan selamat. Ini anak santri ini habis belajar, habis pondok, habis maman, habis kuliah, datang jumpa itu sosoman. Ya, dulu saja pernah ceramah katanya isi itu pandang hartanya, pandang nasabnya, pandang rupanya, pandang agamanya. Iya. Tolong saya carikan ustaz yang ada 4-4-nya. Kalau ada 4-4-nya apa juga sudah tahu. Apa maksud cakap ustaz ini? Jangan melihat kesempurnaan. Enggak ada perempuan yang sempurna itu. Kalau kau mau cari perempuan sempurna, yang laku, tak nikah. Kalau mau cari perempuan yang mutu sempurna, itu cuma ada di Instagram. Itu pun pakai filter 5 lapis. Terus jumpa, jempolnya buka. Buka putih leher hitam. Asal baik ya, cerita kalian kalau mau nikah jangan cerita yang manis-manis, cerita baik-baik. Aku ini tamat pesantren, aku ini dai, walaupun aku bisnismen punya kebun sawit, walaupun aku ini punya pesantren, walaupun aku ini kaya, walaupun santriku ribuan, walaupun aku ini calon wali kota, misalnya. Kau mesti siap mendampingi aku, karena aku ini bukan milik kau saja, aku ini milik umat. Apalagi kalau jadi aku nanti duduk, masyarakat akan banyak datang ke rumah, siap kau menyambut kita. Apa kata dia? Mereka cuma memiliki badan uang, tapi hati memiliki aku. Itu sebelum ke KPU. Ya, kalau saya tengok dari ketawa bapak ibu ini orangnya nggak ada yang utang. Orang kalau berutang setengah mati kita mencegah bisa diutang. Kita harus utang. Karena ketawa orang itu kalau nggak ada utang, maka suaranya tidak bisa dibeli dengan serangan padat. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz dari tadi menengok ke sana? Menengok jam 6. Tadi saya tahu dia ada jam 5. Jam 6, 1 jam biasanya itu dari waktu subuh. Itu sudah mulai sholat sunat isya 2 rakaat. Nanti kita sholat sunat isya. Ada pertanyaan masuk.